Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna ahsanal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Al-Iman dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa waktu kita tidak bertemu secara langsung, dan alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini Allah mempertemukan kembali dalam kajian kitab Usulul Iman fi Dhaw'il Kitab wa Sunnah, prinsip-prinsip dasar keimanan dalam pandangan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pembahasan kita insyaAllah pada kesempatan yang baik ini memasuki Al-Mabahathu Tsani, pembahasan yang kedua. Al-Mabahathu Tsani, yaitu amthilatun tatbiqiyatun li itsbatil asma'i was sifat fi dhaw'il kitabi was sunnah. Yaitu contoh-contoh yang nyata ya tentang menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pandangan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para penulis menyebutkan di sini, dalla al-kitab wa sunnatu ala itsbatil asma'i was sifat. Bahwa Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah SAW menunjukkan pada penetapan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah lirrabbi azza wa jalla fi mawatina kathiratin min awjuhin mutaaddidatin wa fi siyaqat mutanawwi'ah. Jadi Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW menetapkan atau menunjukkan penetapan sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah Azza wa Jalla dalam banyak tempat dari kitab Allah dan dalam banyak bentuk. Artinya dalam banyak redaksi-redaksi tentang penetapan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal asma' was sifatu ats-tsabitatu bil kitabi was sunnati katsiratun jiddan. Nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam kathiratun jiddan, sangat banyak. Ya. Dawanat fiha al-kutubu wal musannafat, yang mana banyak kitab-kitab dan karya-karya tulis para ulama mencatat tentang hal ini. Ya. Wa adda ahlul ilmi al-katsira minha, dan banyak ulama-ulama yang sampai menghitung ya betapa banyaknya ayat-ayat Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW yang menetapkan sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa nadhkuru huna ta'ifatan minha ala sabilit tamthil la al-hasr. Dan kami, yakni para penulis, akan menyebutkan sejumlah
dari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah ini sebagai contoh saja. Bukan sebagai pencakupan seluruhnya, tidak. Tapi sebagian dari apa yang telah disebutkan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW akan disebutkan di sini. Famin asma'illahi ta'ala, nah di antara nama-nama Allah Ta'ala yaitu Al-Hayyu wal-Qayyum. Al-Hayyu wal-Qayyum. Jadi di antara nama-nama Allah adalah Allah memiliki nama, sebagaimana kita telah menyebutkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, bahwa nama-nama Allah yang diajarkan kepada kita ada 99. Ya. Sebetulnya nama-nama Allah itu banyak, tapi kita tidak mengetahuinya. Ada yang dirahasiakan oleh Allah Ta'ala. Ya. Tetapi yang ada pada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW disebutkan ada 99 nama. Di antaranya adalah Al-Hayyu, zat yang maha hidup. Wal-Qayyum, zat yang berdiri sendiri. Ya. Ini dua nama. Wa qad dalla ala hadzainil ismaini al-kitabu was sunnatu. Yang telah menunjukkan dua nama Allah ini, Al-Hayyu dan Al-Qayyum, adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faminal kitabi qaulullahi ta'ala. Maka dari kitab Allah, dari Al-Quranul Karim, tentang dua nama ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 255 yang dikenal dengan ayatul kursi. Allah Azza wa Jalla berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya. Allah yang tiada sembahan yang hak kecuali Dia, yang maha hidup lagi berdiri sendiri. Kemudian juga apabila kita cermati, banyak ayat-ayat yang menyebutkan tentang hal ini. Di antaranya juga disebutkan dalam surat Ali Imran, ayat yang kedua. Allah berfirman, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah yang tiada sembahan yang hak kecuali Dia, Al-Hayyu yang maha hidup, Al-Qayyum yang maha berdiri sendiri. Ini contoh dari Al-Quranul Karim yang menetapkan dua nama ini, yaitu Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Nah, sebagian ulama menyebutkan bahwa Al-Hayyu ini adalah sifat yang menunjukkan kesempurnaan kehidupan Allah Ta'ala. Allah zat yang maha hidup, yang tidak akan mati dan tidak mengenal kematian. Itu Allah Azza wa Jalla. Kalau saja Allah tidak tidur dan tidak ngantuk, tidak ngantuk dan tidak tidur, ya, apalagi kematian, pasti tidak akan mati. Ya. Nah, ini tentang nama Allah Al-Hayyu. Kemudian Al-Qayyum. Al-Qayyum yaitu zat yang berdiri sendiri. Qama binafsihi wa 'azumat sifatuhu. Jadi Allah zat yang berdiri sendiri, yang maha agung sifat-sifatnya dari segala segi. Allah zat yang maha sempurna dari semua sisi. Ya. Jalla wa ala. Kemudian disebutkan di sini, wa minas sunnati, adapun dari hadis Nabi SAW yang menetapkan tentang dua nama ini, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu qol, yaitu hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi halqatin. Pernah suatu ketika kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah halqah, dalam sebuah
majelis ilmu. Ya. Wa rajulun qa'imun yusalli. Dan di tempat yang lain dekat dari majelis ilmu itu ada seorang, ini seorang sahabat yang dia sedang sholat. Ya. Kemungkinan sholat sunnah. Sholat sunnah karena dia akan datang ke majelis Nabi SAW. Falamma raka'a wa sajada wa tashahhada wa da'a. Setelah orang itu ya sholat, setelah dia ruku, sujud, kemudian dia membaca tasyahud atau tahiyah, wa da'a, faqala fi du'aihi. Orang itu berdoa pada Allah. Dan ini menunjukkan kita dianjurkan berdoa sebelum salam. Ketika kita sholat, pada rakaat yang terakhir sebelum salam, tatkala kita setelah membaca tahiyat sampai selesai, kita dianjurkan berdoa. Kita dianjurkan untuk berdoa. Dan itu termasuk tempat-tempat yang mustajab. Ya, yang mana doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang ini berdoa. Ketika selesai tasyahud, sebelum salam dia berdoa. Allahumma inni as'aluka. Ya Allah, sungguhnya aku mohon pada Engkau. Bi anna lakal hamda. Bahwasanya segala puji hanya milikmu. La ilaha illa anta. Tiada sembahan yang hak kecuali Engkau. Badi'us samawati wal ard. Engkau zat yang menciptakan langit dan bumi. Ya dzal jalali wal ikram. Wahai zat yang memiliki keagungan dan kebesaran. Keagungan dan kemuliaan. Ya hayyu ya qayyum. Wahai zat yang maha hidup. Dan zat yang maha berdiri sendiri. Jadi orang itu berdoa. Dan memanggil nama Allah. Ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu ya qayyum. Dan ini juga menunjukkan bahwa nama Allah, bahwa Al-Hayyu dan Al-Qayyum adalah di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah SAW mendengar orang ini berdoa, ya, dengan apa yang didoakan tadi, faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad da'a bismillahil a'zam. Sungguh orang ini telah berdoa dengan menyebut nama Allah yang paling agung. Alladzi idza du'iya bihi ajaba. Yang mana jika Allah dimohonkan dengan nama yang paling agung ini, Allah akan memperkenankan. Wa idza su'ila bihi a'ta. Dan apabila seorang hamba memohon kepada Allah, meminta pada Allah dengan nama tersebut, niscaya Allah akan memberikannya. Ya, ini hadis sahih riwayat Imam Al-Hakim. Ya, dan hadis ini disahihkan oleh para ulama yang meneliti tentang hadis ini. Jadi ini menunjukkan bahwa di antara nama-nama Allah yaitu Al-Hayyu Al-Qayyum. Dan ada dalam riwayat Imam Ibnu Majah doa yang kita sering baca, zikir yang kita sering baca pada pagi hari dan petang hari. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith. Ya. Ya Hayyu ya Qayyum. Wahai zat yang maha hidup dan zat yang maha berdiri sendiri. Birahmatika astaghith. Hanya dengan rahmatmu ya Allah aku memohon pertolongan. Ya. Aslih li sya'ni kullah. Perbaikilah semua keadaanku. Wala takilni ila nafsi tarfat ain. Dan jangan engkau biarkan aku bersandar pada diriku walaupun hanya satu kedipan mata. Ini juga contoh ada penyebutan nama di antara nama-nama Allah itu Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith. Aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfat ain. Kemudian di antara nama Allah yang lainnya adalah Al-Hamid, yang maha terpuji. Karena memang Allah yang paling pantas dipuji, yang paling patut dipuji. Karena dialah yang memiliki semua kesempurnaan. Allah tidak memiliki cacat sedikit pun. Dari semua sisi. Nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, takdir-takdirnya. Ya.
Allah Maha sempurna. Maka sudah seyogyanya, sudah sepatutnya pujian itu hanya milik Allah. Dan di antara nama-nama Allah adalah Al-Hamid. Disebutkan di sini, wa qad dalla alaihi qaulullah azza wa jalla. Di antara firman Allah yang menunjukkan tentang nama Al-Hamid ini disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-267. Surat Al-Baqarah ayat 267. Allah Ta'ala berfirman, wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Dan ketahuilah bahwasanya Allah, Dia yang maha kaya, lagi maha terpuji. Allah itu kaya, maha kaya, dan Allah itu maha terpuji. Karena Allah tidak pelit. Lain dari manusia. Manusia ada yang kaya tapi pelit. Ya. Ini menunjukkan sifat yang tercela. Ya. Banyak orang kaya, tapi juga mereka memiliki sifat pelit. Adapun Allah Ta'ala tidak. Ya. Allah Azza wa Jalla maha kaya. Karena Allah memiliki seluruh alam semesta ini. Itu miliknya Allah. Diri kita, harta kita, apa yang kita miliki semuanya, bahkan alam semesta ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka Dia zat yang maha sempurna. Oleh karena itu sudah seyogyanya ya untuk segala pujian ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Dia zat yang maha kaya, lagi maha terpuji. Wa minas sunnati, adapun dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang nama Allah Al-Hamid, yaitu dalam hadis Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu. Ya, ketika ditanya kepada Nabi alaihi wasallam tentang bagaimana kita berselawat kepada beliau. Ya. Maka beliau mengajarkan selawat yang kita baca pada waktu fit tasyahudi, dalam ketika kita membaca tasyahud, ketika kita membaca tahiyat. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam allamahum an yaqulu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat bagaimana mereka mengucapkan selawat kepada beliau. Maka beliau mengatakan pada mereka untuk mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, ya, muliakanlah Muhammad. Wa ala ali Muhammad. Dan muliakanlah keluarga Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sebagaimana engkau telah mengangkat, engkau telah memberikan kemuliaan kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Sesungguhnya engkau zat yang maha terpuji, ya, lagi zat yang maha mulia. Jadi Hamid artinya mahmud fi jami'i sifatihi. Ya, Al-Hamid yaitu zat yang maha terpuji dalam semua sifat-sifatnya. Al-Majid yaitu zat yang maha mulia. Li'uluwi qadrihi. Karena zat Allah maha mulia. Ya. Ini tentang hadis yang menjelaskan, menetapkan tentang nama Allah yaitu Al-Hamid. Jadi Hamidum Majid, innaka Hamidum Majid, ini yang dimaksud Allah Ta'ala. Karena ada sebagian orang yang tidak paham. Dan ini suatu hal yang perlu kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Mereka mengatakan bahwa innaka Hamidum Majid ini kepada Nabi SAW. Salah, keliru. Ya. Yang dimaksud dengan innaka Hamidum Majid itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan Nabi SAW. Ya. Tapi yang dimaksud dalam sholawat ini, yang dimaksud dengan innaka Hamidum Majid, sungguhnya engkau di sini adalah Allah Ta'ala. Karena saya pernah mendengar ada orang mengatakan bahwa innaka Hamidum Majid, ka di sini
Ya, anta, kamu di sini, yaitu katanya Nabi SAW. Ini contoh ketidaktahuan, ya. Contoh yakni semacam kejahilan dalam memahami ya tentang makna dari sholawat ini. Nah, oleh karena itu hendaknya kita berhati-hati, ya. Jangan sampai kita berfatwa, kita menyampaikan sesuatu yang salah dan keliru. Jadi innaka hamidum majid itu Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang maha terpuji lagi maha mulia. Kemudian nama yang lain yang disebutkan Al-Quranul Karim yaitu Ar-Rahman War-Rahim. Ya, dan Al-Quranul Karim dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ini dua nama Allah, yakni atau nama dan sifat Allah yang disebut dalam pembukaan dari Al-Quranul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian Ar-Rahmanirrahim. Ya, diulangi sampai dua kali. Dan ini menunjukkan bahwa Allah zat yang maha pengasih penyayang. Allah merahmati hamba-hambanya. Ya. Makanya dia mengucurkan segala macam rahmat kepada hamba-hambanya. Ya. Padahal para hambanya bermaksiat pada Allah. Ya. Tapi Allah tetap memberikan rahmatnya kepada mereka. Jadi di antara nama-nama Allah ya yang disebutkan oleh Al-Quranul Karim adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Wa qad dalla alaihi ma qaulullah ta'ala. Contohnya dalam Al-Quranul Karim tentang nama ini yaitu firman Allah dalam surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Ya. Wa minas sunnati, dan dari sunnah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yaitu amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam katibahu yaum al-Hudaybiyah inda kitabati sulhi ya bainahu wa bainal musyrikin an yaktuba Bismillahirrahmanirrahim. Adapun dari hadis Nabi SAW tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini, bahwa beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kepada sekretaris beliau tatkala terjadi perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah itu antara kaum mukminin dengan orang-orang Quraisy dan orang-orang musyrikin Quraisy. Itu terjadi pada tahun ke-6 Hijriah. Ketika itu Nabi SAW akan melaksanakan ibadah umrah. Tapi kemudian dicegah oleh orang-orang musyrikin Quraisy, tidak boleh umrah ketika itu. Ya, lalu kemudian terjadilah perjanjian yang namanya perjanjian Hudaybiyah. Nah, Nabi alaihi salatu wassalam menyuruh kepada sekretaris beliau untuk ya, ketika membuat perjanjian itu antara beliau dan kaum musyrikin, agar sekretaris beliau menulis Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini contoh. Dan ini hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian di antara nama-nama Allah yang lainnya yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim dan di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu Al-Halim. Al-Halim ini zat yang maha penyantun. Ya. Itu makna dari makna Al-Halim. Allah ini zat yang sangat menyantuni hamba-hambanya. Mereka berbuat maksiat, mereka berbuat dosa, Allah tetap mengucurkan nikmat-nikmatnya pada mereka. Allah tidak langsung mengadab mereka. Ya. Tapi Allah menangguhkan. Ya, Allah menangguhkan agar mereka bertobat pada Allah Ta'ala. Jadi Allah zat yang maha penyantun. Dan rahmatnya Allah kepada hamba-hambanya.
dengan demikian banyaknya. Padahal mereka banyak berbuat maksiat. Banyak melakukan penyimpangan-penyimpangan. Namun Allah Ta'ala tetap memberikan kepada mereka akan nikmatnya. Bahkan Allah menangguhkan kematian mereka. Ya. Padahal mereka berbuat dosa. Supaya mereka bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun daliluhu minal Quran, adapun dalil yang menunjukkan Allah memiliki nama Al-Halim ini disebutkan dalam surat Fatir diantaranya ayat yang ke-41. Innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya Allah itu zat yang maha penyantun lagi maha pengampun. Ya. Makanya seorang hamba tidak boleh putus asa kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa minas sunnati hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan adapun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang atau menyebutkan tentang salah satu dari nama Allah yaitu Al-Halim, ya, bahwasanya hadis tersebut adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, bahwasanya Rasulullah sallam dahulu beliau berdoa indal karbi, dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan musibah, beliau membaca doa. Doa ketika seorang dalam keadaan sulit. Yaitu dia membaca La ilaha illallah Al-Azimul Halim. La ilaha illallah Rabbul Arshil Azim. La ilaha illallah Rabbus Samawati wa Rabbul Ardi wa Rabbul Arshil Karim. Ya, hadis dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, di antara yang disebutkan dalam hadis ini, dalam doa ini adalah salah satu nama Allah Al-Halim. La ilaha illallahul azimul halim. Tiada sembahan yang hak kecuali Allah yang maha agung lagi maha penyantun. Ya. Lagi maha penyantun. Nah, ini contoh di antara contoh-contoh tentang nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebetulnya nama-nama Allah itu banyak. Ya. Tapi yang dicontohkan di sini hanya beberapa nama. Al-Quran menetapkannya. Hadis-hadis Nabi juga menetapkan tentang nama-nama tersebut. Kemudian kata para penulis buku ini, wa min sifatillahi, dan di antara sifat-sifat Allah. Kalau tadi nama-nama Allah, al-asma. Sekarang akan disebutkan tentang sifat-sifat Allah. Ya, juga banyak. Sifat-sifat Allah itu banyak. Dan semuanya sempurna. Tidak ada kekurangan padanya. Tidak ada cacat padanya. Semuanya sempurna. Karena Allah Azza wa Jalla zat yang maha sempurna. Sifat-sifatnya juga maha sempurna. Nama-namanya maha sempurna yang terbaik. Ya. Wa min sifatillahi, dan di antara sifat-sifat Allah adalah al-qudratu. Ya, Allah maha kuasa. Ya. Allah mampu untuk berbuat apa yang Allah kehendaki. Tidak ada yang bisa menghalangi Allah Azza wa Jalla. Jadi di antara sifat-sifat Allah adalah al-qudratu. Wa hiya sifatun dzatiyatun lillahi ta'ala. Thabitatun bil kitabi wa sunnati. Dan sifat kudrah ini adalah sifat zat Allah Ta'ala. Ya, dan telah ditetapkan sifat ini dalam Al-Quran dan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mana dzatiyah ay mulazimatun li dzatillah ta'ala la tanfakku anhu subhanah. Yang dimaksud dengan sifat kudrat itu adalah sifat zat Allah. Artinya sifat ini
senantiasa ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sifat ini tidak terpisah dari Allah Azza wa Jalla. Sifat zat ada pada zat Allah Ta'ala. Ya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-20. Wa minas sunnati, adapun dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Uthman bin Abil As. Hadis Uthman bin Abil As radhiyallahu an, annahu syaka ila Nabi sallallahu alaihi wasallam waja'an yajiduhu fi jasadihi mundu aslama. Jadi Uthman bin Abil As ini pernah mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengadu tentang ada yang dirasa, rasa sakit yang dirasakannya pada fisiknya, pada tubuhnya semenjak dia memeluk Islam, mundu aslama. Ya. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada beliau, ya, beliau mengajarkan kepada Uthman bin Abil As, "Da' yadaka 'ala alladhi ta'allama min jasadika." Letakkan tanganmu pada bagian yang terasa sakit dari tubuhmu itu, dari jasadmu. Ya, jadi misalnya di kanan tangan lengan sakit, ya, letakkan ya tanganmu pada bagian yang terasa sakit itu. Waqul, sambil megang, kemudian ucapkanlah Bismillahi thalathan. Bacalah, ucapkanlah Bismillah 3 kali. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Ya. Waqul, dan katakanlah setelah membaca Bismillah 3 kali, ucapkanlah 7 kali, A'udhu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. A'udhu bi'izzatillahi, aku berlindung ya kepada keperkasaan Allah, ya, dan kekuasaannya. Aku berlindung kepada Allah, kepada keperkasaannya dan kekuasaannya. Min syarri ma ajidu, dari keburukan sesuatu yang aku rasakan ini. Wa uhadhir, ya, dan aku berlindung dari keburukan apa yang aku khawatirkan. Ya. Hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya. Dan hadis ini juga tentu sebagai salah satu bentuk ruqyah. Ruqyah syar'iyah. Ya, kalau seorang itu sakit, maka dia dianjurkan untuk ruqyah. Bagaimana meruqyahnya? Dia memegang ya tangan kanannya pada bagian yang sakit. Ya. Kemudian dia membaca Bismillah 3 kali. Ya. Misalnya yang sakit itu di atas telapak tangannya, maka dia meletakkan tangan ini di atas tempat yang sakit. Kemudian dia membaca Bismillah, Bismillah, Bismillah. Ya. A'udhu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. Nah, yang kedua ini dibaca 7 kali. Jadi seorang bisa meruqyah dirinya sendiri. Yang kadang-kadang kita kan sakit. Ada yang sakit mungkin tangan, atau mungkin kadang-kadang sebelah kiri. Ya, biasa kalau ada gejala-gejala yang aneh pada jantung seorang, ya, dia terasa sesuatu, maka peganglah tempat yang sakit itu. Kemudian baca Bismillah, Bismillah, Bismillah.
Ya. Cukup bismillah saja. Jangan ditambah bismillahirrahmanirrahim. Ya. Karena hadisnya menyuruh hanya membaca bismillah. Tidak usah ditambah-tambahi. Ya. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Ya. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Dibaca 7 kali. Ya. Jadi Allah Ta'ala memiliki sifat al-qudrah. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya. Tidak ada kekuasaan yang berada di atas kekuasaan Allah. Semua kekuasaan berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sifat yang lain al-hayah. Jadi kalau tadi itu nama. Al-hayyu itu salah satu di antara nama-nama Allah yang terbaik. Al-asmaul husna. Nah, Allah memiliki nama Al-Hayyu, zat yang maha hidup. Dan nama ini mengandung sifat, yaitu sifat kehidupan. Allah betul-betul hidup. Dan hidupnya Allah hidup yang sempurna. Tidak sama dengan manusia. Manusia ada gantuknya, ada tidurnya, ada matinya. Tapi Allah Ta'ala tidak. Tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur, dan tidak akan mati. Ya. Dan tidak akan mati. Jalla jalaluhu. Nah, sifat al-hayah. Wa ya min sifatillahi ad-dhatiyah. Sifat kehidupan ini juga di antara sifat-sifat zat Allah. Di antara sifat-sifat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa hiya mushtaqqatun min ismi al-hayy. Dan sifat hayah ini, kehidupan ini terambil dari nama Allah al-hayy. Zat yang maha hidup. Dan sudah disebutkan tadi tentang makna atau penjelasan tentang nama-nama Allah. Salah satu nama Allah itu al-hayy. Wa qad taqaddama dzikru al-adillati 'alaiha. Dan sudah disebutkan dalilnya pada yang sebelum ini. Kemudian di antara sifat Allah Ta'ala al-ilmu. Al-ilmu. Allah zat yang maha mengetahui. Pengetahuan. Kalau asmaul husnanya, nama Allah yang berkaitan dengan ilmu, al-alim. Ya. Al-alim. Ini menunjukkan bahwa Allah memiliki ilmu. Ya. Dan sifat ilmu ini adalah sifatun dzatiyatun lillah Ta'ala. Sifat ilmu ini adalah sifat zat Allah Ta'ala. Wa thubutuha bil kitabi wa sunnati. Dan sifat ilmu ini bagi Allah sudah ditetapkan, disebutkan oleh Al-Quranul Karim dan sunnah atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 255, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi. Dan mereka tidak meliputi ilmu Allah. Tidak bisa meliputi ilmu Allah Ta'ala. Karena Allah zat yang maha mengetahui. Ilmunya adalah maha luas. Tidak ada batasnya ilmu Allah itu. Kalau ilmu manusia terbatas. Tapi ilmu Allah tidak ada batasnya. Wa minas sunnati hadits Jabir radhiyallahu an bin Abdullah radhiyallahu an. Dan di antara dalil tentang sifat ilmu ini, sifat ilmu yang dimiliki oleh Allah Ta'ala, kalau dari sunnah Nabi alaihissalatu wassalam, yaitu dari hadis Jabir bin Abdullah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu yu'allimuhum an yaqulu fil istikharah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat ketika sholat istikharah. Ada doanya. Ya. Dan di sini disebutkan ilmu. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Ya Allah, sungguhnya aku meminta pilihanmu.
berdasarkan ilmumu. Ya. Wa astaqdiruka biqudratik. Dan aku mohon akan kekuasaanmu. Ya. Dengan apa yang engkau kuasai. Jadi intinya bahwa ilmu adalah juga salah satu dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau namanya adalah Al-Alim, sifatnya Al-Ilmu. Sama dengan Al-Hayah. Kalau nama Al-Hayat Al-Hayyu, sifatnya Al-Hayat. Kemudian yang berikutnya Al-Iradatu. Al-Iradah. Di antara sifat-sifat Allah yaitu al-iradah. Allah memiliki keinginan. Ya. Fa'alun lima yurid. Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Apa yang Dia ingini dilakukan oleh Allah Ta'ala. Tidak ada yang bisa menghalangi Allah. Tidak ada yang bisa mencegah Allah. Kalau Allah menghendaki sesuatu, Allah lakukan. Ya. Jadi Allah memiliki al-iradah. Iradah. Wa hiya sifatun fi'liyatun thabitatun bil kitab wa sunnah. Nah, iradah ini adalah sifat perbuatan. Sifat fi'liyah. Berdasarkan dan sifat ini betul-betul sifat yang dimiliki oleh Allah Ta'ala berdasarkan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasifatul fi'liyatu hiya al-muta'alliqah bimasyiatillah. Dan yang dimaksud dengan sifat fi'liyah, sifat perbuatan itu kaitannya dengan kehendak Allah. Karena itu perbuatan. Ya. Kalau Allah menghendaki, Allah berbuat. Kalau tidak, ya tidak. Ya, bimasyiatillah. Wa qudrati berkaitan dengan kehendak Allah dan kekuasaan Allah. Insya'a fa'alaha. Kalau Allah menghendaki, Allah melakukan apa yang dikehendakinya. Wa insya'a lam yaf'alha. Dan kalau Allah tidak menghendaki, Allah tidak melakukannya. Ya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 125. Faman yuridillahu an yahdiyahu. Maka barang siapa yang Allah menghendaki untuk memberi petunjuk kepadanya, yashrah sadrahu lil Islam, maka dia akan melapangkan dadanya untuk memeluk Islam. Ya. Wa man yurid an yudillahu, dan barang siapa yang Allah menghendaki untuk menyesatkannya, yaj'al sadrahu dayyiqan harajan, Allah jadikan dadanya sempit, ya, sesak, ya. Ka'annama yas'adu fis sama, seperti orang yang naik ke langit. Semakin tinggi semakin sesak, karena oksigennya semakin berkurang. Ya. Ini disebutkan dalam surah Al-An'am ayat 135. Ayat 125. Jadi Allah zat yang memiliki kehendak. Dan sifat iradah adalah sifat Allah. Ya. Sifat fi'liyah. Sifat perbuatan berkaitan dengan kehendak. Kalau Allah menghendaki, Allah lakukan. Allah tidak. Fa'alun lima yurid. Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Wa minas sunnati, dan dari hadis Nabi SAW tentang sifat ini, yaitu hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qal, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza aradallahu biqaumin adzaban, jika Allah menghendaki untuk mengazab suatu kaum, asabal adzabu man kana fihim, maka azab itu akan menimpa orang-orang yang ada pada kaum itu. Thumma bu'ithu ala a'malihim, kemudian mereka dibangkitkan sesuai dengan amal perbuatan mereka sendiri. Jadi ini ada penyebutan iradah. Idza aradallah, kalau Allah menghendaki. Kemudian sifat yang lain al-ulu. Sifat al-ulu
Wa sifatun dzatiyatun tsabitatun bil kitabi was sunnati. Sifat ketinggian. Allah zat yang maha tinggi. Ya. Dan berada di atas seluruh makhluknya. Ya. Demikian pula kekuasaannya tertinggi. Ya. Jadi ada uluwul zat, uluwul sya'an, ya, dan ulul qadar. Ya. Dan Allah di atas seluruh makhluknya. Jadi al-ulu sifatun dzatiyatun tsabitatun bil kitab wa sunnah. Sifat Allah maha tinggi itu adalah sifat zat Allah berdasarkan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya, sabbih isma rabbik al-a'la. Bertasbihlah engkau mensucikan Tuhanmu wahai Muhammad. Yang dia zat yang maha tinggi, yang tertinggi. Ya, surat ini sering kita baca hampir setiap hari Jumat. Ya, ketika sholat Jumat pada rakaat pertama, sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa, dan seterusnya. Jadi Allah al-a'la yang tertinggi. Wa qala ta'ala, Allah pun berfirman, yakhafuna rabbahum min fawqihim, tentang para malaikat yang mana mereka takut kepada Allah, yang mana Allah berada di atas mereka. Allah berada di atas mereka. Surat An-Nahl ayat 50. Ya. Jadi Allah itu zatnya di atas seluruh makhluknya. Di atas arsy. Dan arsy adalah makhluk Allah, ciptaan Allah. Tetapi Allah tidak membutuhkan arsy-nya. Ya. Ini akidah yang diajarkan oleh Al-Quranul Karim. Ya. Dan oleh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa min as-sunnati hadis Abi Hurairah radhiyallahu al-mutaqaddim fi al-mabath al-awwal fi adh-dhikri inda an-naum. Kemudian ada pun hadis, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, yang pernah disebutkan di antara doa ketika seorang akan tidur. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai'. Ya Allah, engkau yang pertama dan tidak ada sesuatu pun sebelum engkau. Wa antal akhir falaysa ba'daka syai'. Dan engkau yang paling akhir dan tidak ada sesuatu sesudah engkau. Wa antadz zahir, engkau yang tampak, yang di atas, falaysa fawqaka syai'un, maka tidak ada di atasmu sesuatu apapun. Wa antal batin, dan engkau yang maha mengetahui yang berada di dalam diri manusia atau seluruh makhluknya. Falaysa dunaka syai'un, ya, maka tidak ada yang lebih mengetahui tentang hal-hal yang tersembunyi kecuali engkau ya Allah. Nah, ini di antara sifat-sifat Allah. Insya Allah pada pertemuan akan datang kita melanjutkan dengan sifat al-istiwa. Allah itu di atas seluruh makhluknya, di atas arsy. Ya. Juga sifat al-kalam, Allah berbicara. Allah tidak bisu. Tapi berbicara yang Allah tidak sama dengan makhluknya. Jangan dibayang-bayangkan. Ya. Kemudian ada sifat al-wajah. Ini sifat zat. Allah mempunyai wajah. Dan tidak sama dengan wajah makhluknya. Kalau saja pada makhluk-makhluk ada wajah yang berbeda, apalagi Allah Ta'ala. Ya. Al-yadan. Kemudian ada sifat dua tangan Allah. Al-qadam. Ada sifat kaki atau telapak kaki. Dan seterusnya. InsyaAllah dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Demikian kajian kita sampai pada sifat al-ulu. Dan insyaAllah sifat istiwa. Bahwa Allah berada di atas seluruh makhluknya. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Aku qouli hadza wallahu ta'ala a'lam. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.